Selamat pagi kepada Bapak dosen Pak Ihan dan teman-teman semua. Hari ini kami akan membahas salah satu konsep paling fundamental dalam pemrosesan sinyal, yaitu transformasi Fourier. Di sini definisi, boleh slide pertama, Kak? Oke. Definisi Fourier transformation. Transformasi Fourier adalah operasi atau model matematika yang membantu untuk mentransformasi sinyal antara dua domain yang berbeda, misalnya mentransformasi sinyal dari domain frekuensi ke domain waktu ataupun sebaliknya. Transformasi ini berfungsi sebagai jembatan yang mentransformasi sinyal dari domain waktu ke frekuensi. Konsep ini sangat penting terutama di bidang teknik dan fisika, seperti pemrosesan sinyal, yaitu seperti menghilangkan noise dari rekaman, sistem radar, analisis getaran, hingga kompresi data. Di sini ada dua persamaan dari transformasi Fourier. Yang pertama ada transformasi Fourier maju, yaitu persamaan ini mengambil sinyal waktu xt dan memecahnya menjadi komponen frekuensi x omega. Integral ini pada dasarnya mengukur korelasi xt dengan setiap frekuensi kompleks eksponensial dari e j omega t. Di sini udah ada fungsi matematikanya ya untuk Fourier transform. Nah, kemudian ada inverse dari transformasi Fourier. Persamaan ini merupakan kebalikannya, yaitu xt sama dengan 1/2pi integral dari minus tahingga sampai tahingga x omega e j omega t delta w. Nah, di sini untuk merakai kembali atau merekonstruksi sinyal waktu dari xt dari spektrum frekuensinya, yaitu x omega. Slide selanjutnya. Nah, ada sifat-sifat utama dari Fourier transformation. Di sini ada yang pertama adalah sifat linearitas. Sifat linearitas yaitu sifat yang berlaku hampir di semua transformasi utama dalam sinyal dan sistem. Di sini jika X1T ditransformasi menjadi X1 omega dan X2T ditransformasikan menjadi X2 omega. Maka untuk sembarang konstanta A dan B itu menjadi kita buat kombinasi linear dari kedua sinyal tersebut, yaitu transformasi Fouriernya juga merupakan kombinasi linear dari transformasinya, yaitu menjadi AX1T plus BX2T bertransformasi menjadi AX1 omega plus BX2 omega. Sifat linearitas ini menyatakan jika menjumlahkan sinyal di waktu, maka spektrumnya juga dijumlahkan. Dan jika mengalihkan sinyal dengan konstanta, spektrumnya pun ikut dikalikan konstanta. Yang ini berarti kita bisa menganalisis sinyal yang kompleks dan memecahnya menjadi sinyal-sinyal sederhana, menganalisis spektrum masing-masing, serta menjumlahkannya kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Rizky. Baik, selanjutnya di sini terdapat sifat lain terkait Fourier transform ini, yaitu sifat time shifting atau pergeseran waktu, di mana sifat ini menjelaskan apa yang terjadi pada spektrum frekuensi ketika sinyal digeser di domain waktu.
Jadi time shifting ini ketika sinyal digeser pada domain waktu, maka di domain frekuensi spektrumnya tetap sama, namun mengalami perubahan pada fase, di mana jika Ft sama dengan F omega T, maka Ft minus T0 sama dengan E pangkat pangkat J omega T F pada omega. Nah, yang tadi saya bilang di awal, spektrum untuk frekuensinya tetap sama. Ketika sinyal ini digeser ke kanan, kemudian terdapat faktor yang berubah atau menyebabkan pergeseran fase, yaitu E pangkat minus J omega T0 F pada omega. Selanjutnya terdapat sifat frekuensi shifting atau pergeseran frekuensi, di mana menggeser spektrum sebuah sinyal ke atas atau ke bawah pada domain frekuensi. Operasi ini di domain waktu dilakukan dengan mengalihkan sinyal dengan eksponensial kompleks E pangkat J omega 0T atau dengan kosinus untuk sinyal nyata. Dan di domain frekuensi terlihat sebagai pergeseran spektrum, di mana terdapat dua modulasi. Yang pertama modulasi eksponensial atau complex modulation, artinya mengalihkan sinyal dengan E pangkat J omega 0T menggeser spektrumnya sebesar plus omega 0 pada sumbu omega, atau melihat dari sisi argumennya, nilai spektrum di frekuensi omega sama dengan nilai spektrum asli di omega minus omega 0. Selanjutnya ada modulasi kedua, yaitu next, Mas. Oh, lanjut ke sifat frekuensi shifting, di mana untuk sinyal real atau modulasi dengan kosinus, kosinus omega 0T sama dengan 1/2 eksponensial pangkat J omega 0T plus E pangkat J omega 0T, sehingga Fourier transform F pada waktu kosinus omega 0T sama dengan 1/2 F omega minus omega 0 plus 1/2 F omega plus omega 0. Artinya, modulasi real menghasilkan dua salinan spektrum atau sidebands yang bergeser ke kurang lebih omega 0 dan amplitude masing-masing setengah untuk faktor 1/2. Next. Baik, selanjutnya Pak Iksan. Oke, terima kasih. Saya coba menjelaskan untuk bagian dari sifat Fourier transformation yang lain. Ini saya coba bahas untuk sifat simetri ya. Jadi salah satu sifat dari simetri ini cukup penting juga untuk kita pelajari. Karena apa? Karena ini bisa membantu kita untuk bisa membaca spektrum sinyal tanpa kita harus menghitung semuanya itu satu persatu. Nah, terdapat dua bagian yang coba dibahas di sini untuk sifat simetri. Yang pertama, ya untuk simetri di sinyalnya imajiner dan real. Kemudian untuk simetri yang sinyalnya genap berbanding dengan sinyalnya yang ganjil. Nah, kemudian simetri pada Fourier transform ini itu sebenarnya tuh cukup powerful juga. Karena apa? Karena ini dapat membantu kita untuk menganalisa spektrum tanpa harus menghitung ulang spektrumnya gitu. Next. Nah, yang pertama di sini saya coba bahas untuk simetri, untuk sinyal real dan imajiner. Saya coba bahas dulu untuk sinyal realnya. Jadi untuk sinyal realnya, jika kita punya xt dan itu real, maka x kali t sama dengan xt itu sendiri. Kenapa? Karena itu punya nilai konjugat sama. Nah, nilai x t ini kemudian akan disubstitusikan ke dalam persamaan dan nantinya akan bertransformasi menjadi x dikali dalam kurung j omega sama dengan dikali x sama dengan x kali min j omega.
Kemudian untuk sinyal real sendiri sebenarnya tuh kalau kita lihat dia tuh mempunyai suatu magnitud yang cukup magnitud spektrum yang simetris. Namun kalau kita lihat di sini sebenarnya kita secara sudut fase dia tuh mempunyai tanda yang berlawanan. Jadi secara singkat sebenarnya tuh spektrumnya tuh secara spektrum itu dia tuh kiri dan kanannya itu sama, cuman fasenya tuh dia yang terbalik gitu. Next. Nah, kemudian untuk sinyal imajiner, jika xt imajiner maka x t sama dengan min xt gitu. Kemudian sama kita ditransformasikan juga disubstitusikan jika ke dalam persamaan, maka akan menghasilkan transformasi x kali j omega sama dengan min x min j omega. Nah, sebenarnya kebalikannya ini sebenarnya kebalikannya dari yang tadi yang real. Kalau misalkan yang tadi itu perbedaannya itu dengan real itu adalah di tanda minusnya gitu. Jadi untuk si magnitudnya ini sebenarnya itu tetap simetris, namun fasenya itu berlawanan dan ditambah juga ada tanda inverse juga gitu. Next. Kemudian untuk sifat simetri yang selanjutnya itu perbandingan antara sinyal simetri yang genap dengan ganjil. Jadi kalau misalkan kita lihat jika kalau kita punya x steril dan dianya genap, maka persamaannya x dikali j omega sama dengan x j omega. Nah, ini kebalikannya dengan jika xt-nya real dan dianya ganjil, maka x kali j omega sama dengan min x kali j omega gitu. Nah, sebenarnya itu kalau kita bisa lihat jika untuk yang apa sih yang even itu dia akan menggunakan real, tapi kalau untuk yang odd atau yang ganjil dia akan menggunakan imajiner. Nah, sebenarnya ada salah satu juga manfaatnya juga ya tadi. Jadi dengan kita bisa mengetahui event genap dan ganjilnya, kita bisa mengetahui langsung frekuensinya dia tuh akan real atau imajiner tanpa kita harus menghitung integral secara penuh gitu kan ya. Mungkin next sepertinya udah. Mungkin itu dari saya, mungkin nanti akan dilanjut sama Pak Malvin ya. Iya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya kali ini kan kita lagi ngebahas sifat fundamental dari Fourier transformasi ya. Nah, sekarang saya akan fokus pada salah satu sifat yang paling penting dan transformatif dalam analisis sistem, yaitu sifat konvolusi. Nah, konvolusi di domain waktu ini adalah perkalian di domain frekuensi. Inti dari sifat ini itu sebenarnya adalah sebuah konsep yang sangat elegan. Operasi konvolusi yang rumit di domain waktu berubah menjadi operasi perkalian yang sederhana di domain frekuensi. Nah, kita bisa lihat pada slide itu tertera konvolusi domain waktu bisa diubah menjadi perkalian domain frekuensi. Secara matematis, jika kita memiliki dua sinyal xt dan ht yang kita konvolusi untuk mendapatkan sinyal output YT yang dinotasikan sebagai YT sama dengan xt dikali HT, maka Fourier transform dari sinyal output ini itu YJ omega. Perkalian dari Fourier transform masing-masing sinyal input dan respon impuls yaitu YJ omega sama dengan XJ omega dikali HJ omega. Lalu kira-kira kenapa sih itu properti ini begitu kuat ya? Seperti yang bisa kita lihat juga di slide, dengan mengalihkan transformasi pada domain frekuensi, maka analisis untuk sistem LTI itu akan menjadi lebih mudah. Nah, itu sebenarnya kunci ya untuk menganalisis sistem linear tak berubah waktu atau LTI. Di domain waktu ini kita harus melakukan integral konvolusi yang seringkali kompleks, tetapi dengan FT atau Fourier transform ini, kita hanya perlu mengalihkan dua fungsi di domain frekuensi ini secara dramatis, dan juga itu menyederhanakan proses analisis dan desain sistem yang ada. Fungsi HJ omega ini dikenal sebagai fungsi transfer atau respons frekuensi dari sistem LTI tersebut ya. Nah, lalu biasanya konvolusi itu digunakan untuk analisis input-output sistem. Kemudian untuk low pass, high pass, dan lain-lain. Itu sifat ini adalah sebenarnya tulang punggung ya dari banyak aplikasi rekayasa sinyal.
Nah, kita biasa menggunakannya itu untuk analisis input-output dan desain filter. Oke, next slide. Izin. Nah, sifat-sifat utama Fourier transformation ya. Setelah kita memahami konsep dasarnya tadi, kita lihat nih ada bagaimana sih sifat konvolusi ini berlaku untuk berbagai jenis sinyal, baik yang kontinu maupun diskrit, periodik maupun non-periodik. Itu ada 4 ya skenario utamanya ya. Kita lihat. Yang pertama itu ada sinyal non-periodik atau waktunya itu kontinu. Nah, ini itu kasus yang baru aja kita bahas, yaitu konvolusi sinyal kontinu, YT sama dengan HT kali XT. Di domain waktu diubah menjadi perkalian di domain frekuensi, yaitu Y, J omega, sama dengan X, J omega dikali H, J omega. Nah, menggunakan Fourier transform ini atau FT, ini adalah fondasi analisis sistem LTI kontinu. Lalu kita beranjak ke poin kedua, yaitu sinyal non-periodik atau waktu diskrit ya. Nah, dalam domain diskrit, konvolusi YN sama dengan XN dikali HN. Nah, itu ditransformasikan menggunakan discrete time Fourier transform atau DTFT. Nah, itu hasilnya juga berupa perkalian di domain frekuensi diskrit, yaitu Y E pangkat J0 sama dengan X E pangkat J0 dan dikali H E J pangkat 0. Nah, ini sangat penting dalam pemrosesan sinyal digital. Gitu. Lalu beranjak lagi ke poin ketiga, yaitu sinyal periodik waktu kontinu. Nah, ketika sinyal XT dan respons impuls ZT bersifat periodik, kita menggunakan Fourier series atau FS. Transformasi ini tuh mengubah konvolusi periodik YT sama dengan XT dikali ZT menjadi perkalian koefisien Fourier series, yaitu YK sama dengan TX K ZK dikali T. Nah, itu adalah periode sinyal ya. Nah, itu biasanya digunakan untuk menganalisis respons sistem terhadap input periodik seperti gelombang sinus atau gelombang persegi. Oke, kita beranjak ke poin terakhir, yaitu poin keempat ya. Nah, itu ada sinyal periodik waktu diskrit. Yang terakhir ini itu untuk sinyal periodik di waktu diskrit. Kita menggunakan discrete Fourier transform atau DFT yang sering digunakan dalam komputasi cepat. Nah, konvolusi sirkular ditandai dengan N, YN sama dengan XN dikali N, ZN berubah menjadi perkalian koefisien DFT, yaitu YK sama dengan NX K ZK dikali N. Nah, itu adalah jumlah sampelnya ya. Nah, kasus ini tuh adalah mengapa algoritma kita, yaitu Fast Fourier Transform atau FFT, sangat penting dalam komputasi. Ini adalah salah satu cara tercepat juga untuk melakukan konvolusi digital. Nah, jadi terlepas dari apa sinyal itu kontinu atau diskrit, periodik atau non-periodik, sifat konvolusi itu selalu berlaku. Operasi yang kompleks di domain waktu, ruang selalu berubah juga menjadi operasi perkalian yang sederhana di domain transformasi atau frekuensi. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjut ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya dari saya, terima kasih Malvin. Pada slide ini kita membahas sifat transformasi Fourier yang disebut dengan time scaling atau penskalaan waktu. Pertama, pada kotak merah ini tertulis X of T Fourier transform per dengan X of omega. Ini adalah hubungan dasar antara sinyal di domain waktu dan domain frekuensi. Selanjutnya, untuk skala waktu A, kotak merah kedua menuliskan XAT transform Fourier ke 1 per absolut A, X of omega over A. Maknanya adalah jika kita menskala sinyal di domain waktu menjadi lebih cepat atau lebih lambat, maka lebar spektrum frekuensinya ikut berubah berlawanan arah. Jika A lebih besar, sinyal dipadatkan dalam waktu sehingga spektrum frekuensi melebar. Dan jika A lebih kecil, sinyal melambat sehingga spektrum frekuensinya menyempit. Jadi time scaling menunjukkan bahwa perubahan waktu
akan menghasilkan perubahan invers pada domain frekuensi. Oke, selanjutnya sifat kedua dari slide saya yaitu frekuensi scaling. Kita mulai dari hubungan dasar Fourier yang ditampilkan pada kotak merah x of t Fourier transform pair dengan x of omega. Untuk skala frekuensi A, rumus dalam kotak merah adalah 1 per absolut A x of t over A transform Fourier ke x of omega. Sifat ini menjelaskan bahwa ketika kita mengubah atau menskala domain frekuensi, maka sinyal di domain waktu akan berubah secara kebalikannya. Nah, mengalihkan argumen spektrum dengan A menyebabkan spektrum frekuensi melebar atau menyempit. Dampaknya, sinyal waktu menjadi dipadatkan atau diperluas tergantung pada nilai A. Frekuensi scaling ini merupakan kebalikan dari time scaling. Jadi frekuensi berubah, waktu ikut berubah secara terbalik. Sekian dari slide saya, selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Adit. Silakan Pak Adit. Baik, terima kasih Pak Edo untuk sifat utama Fourier transform yang ke-8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai time differentiation. Jadi pertama, jika kita punya sinyal xt dan transformasinya adalah x omega, maka ketika sinyal tersebut diturunkan terhadap waktu, bentuk di domain frekuensinya berubah menjadi j omega dikali x omega. Nah, artinya turunan di domain waktu ini ternyata setara dengan mengalihkan spektrum dengan faktor j omega di domain frekuensi, karena omega adalah frekuensi sudut. Jadi komponen frekuensinya ini lebih tinggi dikalikan dengan nilai omega yang lebih besar, sehingga akibatnya efek turunannya ini dapat memperkuat frekuensi tinggi dan melemahkan untuk frekuensi rendah. Kemudian untuk turunan ke n, sifatnya tinggal diperluas saja jadi j omega pangkat n x omega. Jadi semakin tinggi orbit turunannya, maka semakin besar penguatan pada frekuensi tinggi. Untuk time differentiation ini, kesimpulannya yang saya ambil adalah bahwa operasi turunan pada sinyal di domain waktu berperan seperti high pass filter. Jadi frekuensi tinggi ini ditonjolkan dan frekuensi rendah justru malah ditekan sih, atau dilemahkan. Mungkin bisa lanjut slide berikutnya, Pak. Untuk sifat utama Fourier transform ke-9 yang akan saya jelaskan yaitu time integration. Yaitu jika xt memiliki transformasi x omega, maka jika kita melakukan integrasi terhadap waktu, maka bentuk di domain frekuensinya menjadi x omega dibagi dengan j omega. Ditambah sebuah komponen delta di omega sama dengan 0, yang terkait nilai DC dari sinyal. Intinya adalah integrasi di domain waktu ini ternyata sama dengan membagi spektrum dengan j omega di domain frekuensi. Jadi pembagiannya, karena pembagiannya dengan omega, maka efeknya akan kebalikan dari turunan sebelumnya. Kemudian untuk frekuensi rendah, nilai omega kecil sehingga pembagiannya menghasilkan nilai besar, artinya frekuensi rendah justru diperkuat. Sedangkan untuk frekuensi tinggi yang memiliki omega besar, ketika dibagi akan menjadi kecil, artinya frekuensi tinggi akan dilemahkan. Jadi secara intuitif bahwa operasi integrasi ini pada domain bertindak seperti low pass filter ya. Jadi kebalikan dari yang tadi pertama di slide sebelumnya bahwa berperan sebagai high pass filter, sedangkan untuk time integration ini berperan seperti low pass filter. Jadi tidak menonjolkan, malah lebih menonjolkan komponen frekuensi rendah dan menekan komponen tinggi. Itu sebabnya integrator ini secara alami meloloskan sinyal lambat dan menghaluskan sinyal yang berubah secara cepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sifat yang ke-9 dan teman-teman saya yang lain. Sekian, terima kasih.